Baik, kita lanjutkan. Ada menarik pembahasan tadi. Kita masih menunggu tahun 2018 tentang tim evaluasi NJOP dan peningkatan kelas tanah atau objek pajak. Kita juga akan berhubungan nanti juga bagaimana komitmen bagi juru taksir itu tadi. Karena tanah ada yang masih berupa tanah tapi sudah berupa bangunan tapi pajaknya masih tanah saja. Ada juga seperti itu, dan banyak terjadi kesalahan-kesalahan penulisan nama. Terus kemudian biasanya kan di Madura ada Pak Bin, kemudian salah kan seperti itu. Itu akan seperti apa Pak kalau ada terjadi kesalahan-kesalahan di SPPT Pak? Koreksi SPPT. Koreksi SPPT. Segera dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah. Kemudian akan kita lakukan koreksi secepat mungkin. Paling tidak berapa lama Pak Yanto? 2 minggu? Jadi ada tahapan-tahapan ini BPP. Jadi setelah cetak massal, kita distribusi ke kecamatan. Nanti dari kecamatan ke desa atau kelurahan. Dari sana nanti ada tahap pemilahan. Karena desa yang paling paham mana yang bermasalah. Jadi setelah dipilah yang bermasalah, nanti yang bermasalah diajukan ke Bapenda untuk diadakan pembetulan nama, ketetapan, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2016 ini kurang lebih ada 56.000 permasalahan terkait BPP yang kita tangani, dan alhamdulillah semua selesai. 56.000 masalah. 56.000 objek pajak berarti. Wajib pajak. Koreksi. Oke. Terus kita tahu bahwa juga di SPPT itu juga ternyata memang jadi persyaratan-persyaratan untuk mendirikan usaha-usaha dan laporan-laporan pajak, pengurusan badan usaha, pendirian badan usaha dan segala macam. Maka masyarakat harus tetap disiplin dan bisa terus membayar pajak itu. Tidak membayar pajak ketika ada pengurusan saja begitu ya. Ya, betul. Karena nunggaannya biasanya 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Bahkan lebih ada. Pengalaman ada yang lebih Pak ya. Ada yang lebih ya. Sebetulnya itu malah memberatkan mereka. Bagaimanapun suatu saat mereka akan butuh. Iya, itu. Jadi penambahan beban pajak. Denda. Kena denda itu ya. Pengenaan denda bagaimana? Apa selalu ada denda? Denda ya kita lakukan sesuai dengan aturan. Selama ini sudah kita terapkan, untuk PBB sudah. Dendanya besar kecil Pak? Jadi per bulan 2%. 2%. Jadi kalau sudah lebih dari 2 tahun dendanya 48%. Terus kita tahu juga di Jember adalah banyak kendaraan bermotor. Itu kan pajak perimbangan ya Pak? Bagi hasil pajak provinsi. Seperti itu. Sampai berapa Pak? Karena populasi motor di Jember sangat tinggi. Pak Yanto punya datanya? Ada sumbangsi? Oh, udah hafal. Hafal datanya. Ya, hafal datanya. Yang jelas sangat besar. Sangat besar juga Pak ya. Ada sumbangsi di sana. Baik, kita akan fokus lagi kepada SPPT. SPPT setelah ini Bapak rencananya ada kerjasama dengan bank membuka payment point. Seperti apa bentuknya Pak? Secara teknis memang kami belum bicara dengan teman-teman perbankan. Tapi menurut keyakinan kami peningkatan payment point ini akan juga meningkatkan titik-titik lokasi pembayaran. Dan ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk membayar. Biaya kecil, tapi ya lebih efisien lah. Ada efisiensi gitu ya. Kemudian selain itu, kita juga akan mengembangkan aplikasi online. Aplikasi online. Ya, khusus bayar untuk PBB pajak. online. Mungkin belum sampai tahap itu. Tapi minimal semua informasi yang terkait pajak dan retribusi ada di aplikasi ini dan bisa dilihat di handphone Android kita. Kemudian untuk pajak hotel, kami juga akan mengembangkan hotel dan restoran ya, kembangkan tapping box, sebuah alat yang digunakan untuk
monitor transaksi dari komputernya wajib pajak. Mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan optimalisasi pendapatan kita di tahun 2017. Jadi judulnya optimasi peningkatan pendapatan. Jadi ada 50 tapping box yang akan kita adakan, yang akan kita pasang di hotel dan restoran. Ini banyak sekali kalau pajak ini. Ada yang memang pajak memang harus dibayarkan saat itu juga. Terutama ini banyak juga tentang retribusi. Retribusi, apakah perlu peningkatan tambahan lagi? Secara umum ya harus semua harus naik ya. Harus naik. Ya. Oke. Rata-rata kenaikannya antara 10-20% setiap tahun. Setiap tahun ya. Oke. Langkah progres apa Pak ketika persoalan peningkatan kreativitas yang akan dilakukan oleh Pak Amir? Pak Amir dikenal sebagai sosok yang memang kreativitas tinggi. Masyarakat melihat itu dan bisa terbukti. Yang jelas Ditunggu ini sama masyarakat. perubahan yang semakin cepat, teknologi yang semakin meningkat, manusia yang semakin cerdas. Tentu saja ini memerlukan organisasi yang cekatan, organisasi yang cerdas juga, Organisasi yang responsif terhadap segala perubahan. Kita tetap akan berbasis pada teknologi. Seperti sudah saya sampaikan tadi, kita akan menggunakan aplikasi online, kita juga akan mengembangkan tapping box, ya. Kita juga akan mengembangkan berbagai aplikasi yang bisa memudahkan bayar. Jadi masyarakat intinya dengan mudahnya di rumah, di mana saja bisa langsung bayar pajak. Kita upayakan seperti itu. Ya. Oke. Itu sangat menarik sekali dan kreativitas itu sangat ditunggu oleh masyarakat dan saya kira penunjang itu adalah aparatur yang di bawahnya juga harus sinergi dan bersatu untuk bisa mendukung langkah-langkah seperti itu. Itu tadi sudah identifikasi masalah persoalan-persoalan yang kesulitan pajak sudah sangat lazim kita lakukan. Tetapi kemudian di petugas sendiri Pak, petugas sendiri apakah problem yang disebutkan Pak Yanto tadi itu ada kaitannya juga dengan insentif yang mereka terima? Bagaimana tentang insentif itu Pak? Terkait pelaksanaan pungutan PPB B2 ini, kita sudah mengalokasikan anggaran dan itu diatur dalam peraturan Bupati tentang jasa pemungutan pajak bumi dan bangunan. Di sana ada anggaran untuk operasional pungutan PBB, kemudian juga ada reward bagi kecamatan desa kelurahan yang berprestasi. Jadi untuk jasa pungutan PBB ini kita berikan sebesar 5% dari realisasi yang kita berikan secara bertahap sesuai dengan kinerja mereka. Diharapkan itu kan sungguh-sungguh, tidak seperti kayak arisan saja. Iya betul. Dapat hadiah saja kemudian tombokin semua, akhirnya dapat hadiah begitu Pak. Tetapi kesadaran masyarakat masih tetap tidak tersentuh sama sekali. Saya kira yang terpenting barangkali turun ke bawah ini sepertinya ini ya. Jadi persoalan ini tidak pernah sampai didengar langsung sampai di akar yang paling bawah sendiri. Bagaimana petani yang di atas gunung itu sawahnya satu petak, dia dapat SPPT, kemudian dapatnya itu pun tahun depannya sudah terhutangnya. Itu kita juga sering kali menemui seperti itu. Sebetulnya sosialisasi itu kita laksanakan setiap tahun, itu baik langsung maupun secara tidak langsung. Jadi secara langsung kita mengundang petugas pungut yang sekaligus juga wajib pajak ya, yang kita harapkan bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Kemudian secara tidak langsung kita melalui banner, baliho seperti itu yang kita pasang di 31 wilayah kecamatan, bahkan di desa dan kelurahan. Barangkali kita akan sosialisasi bersama dengan Jember 1 TV Pak di desa-desa di Siaran begitu. Kita akan memperluas sosialisasi ini sampai ke ujung yang paling bawah sekali. Yang paling bawah sekalipun. Karena memang informasi sangat penting. Jadi ternyata sebenarnya pajak PBB itu sangat sederhana, sangat daripada
mereka juga bisa beli sesuatu yang lebih berharga dari sepeda motor, kemudian beli anak-anaknya HP dan segala macam. Harganya masih jauh lebih mahal daripada SPBT, pajak bumi dan bangunan. Bahkan setiap bulan kan ada anggaran untuk pulsa. Anggaran untuk pulsa. Masyarakat tentu saja harus diajari untuk manajemen keuangan secara benar. Tentunya kita bukan sok benar dan kita juga menjadi orang yang paling benar sendiri, tetapi kita terus berusaha mengajak masyarakat untuk bisa sadar tentang kewajibannya membayar pajak, karena kewajiban itu adalah bagian daripada ajaran kita, ajaran Islam. Sebagai manusia yang beriman, kita harus melaksanakan kewajiban sebelum mengambil haknya. Baik, terima kasih Pak Mirfano atas kesempatan waktunya, Pak Yanto. Mohon maaf telah mengganggu sibukannya. Kita akan sambung lagi dengan topik-topik yang menarik selanjutnya. Saya selaku pembawa acara undur diri daripada Anda. Satu kata yang menarik adalah sinergi tidak karena kesempatan tapi karena kemauan dan niat. Faidah MMR. Kita selamat berjumpa lagi di acara yang selanjutnya di topik-topik yang menarik, dan mohon maaf atas segala kurangnya. Bila taufiq wal hidayah, biridhawalina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu TV. Terima kasih. Terima kasih Pak.